Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Langsung aja yuk, cekidot. Jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi dua. Ada jaringan meristem, ada jaringan dewasa. Jaringan meristem terbagi atas asal-usul dan posisinya, sedangkan jaringan dewasa terbagi menjadi jaringan primer dan sekunder. Sebelum masuk ke pembagiannya, kita harus mengetahui perbedaan meristem dan dewasa. Jaringan meristem ukurannya kecil, sedangkan jaringan dewasa ukurannya relatif lebih besar. Jaringan meristem masih aktif membelah, sedangkan jaringan dewasa sudah tidak aktif membelah. Jaringan meristem vakuolannya kecil, sedangkan jaringan dewasa vakuolannya besar. Jaringan meristem tidak memiliki ruang antar sel, sedangkan jaringan dewasa memiliki ruang antar sel. Jaringan meristem dinding selnya tipis, sedangkan jaringan dewasa dinding selnya tebal. Pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya selalu mengalami pembelahan atau disebut juga jaringan embrionik. Jaringan meristem terbagi dua berdasarkan posisi dan asal-usulnya. Berdasarkan posisi ada meristem apikal, interkalar, dan lateral. Sedangkan berdasarkan asal-usulnya ada primer dan sekunder. Meristem apikal adalah jaringan yang terletak di ujung pucuk utama, pucuk lateral, dan akar. Meristem interkalar adalah jaringan yang terdapat di antara jaringan dewasa. Meristem lateral adalah jaringan yang terletak sejajar dengan permukaan organ ditemukannya. Kemudian meristem primer. Meristem primer adalah sel-selnya berkembang langsung dari sel embrionik. Dan meristem sekunder, sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Diferensiasi berarti sudah mengalami pembelahan. Yang kedua, jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang selnya sudah mengalami diferensiasi dan tidak lagi mengalami pembelahan. Ada primer, ada sekunder. Jaringan dewasa primer dibentuk dari sel yang berasal dari meristem primer. Sedangkan jaringan dewasa sekunder dibentuk dari sel yang berasal dari meristem sekunder. Jaringan dewasa sekunder tersusun atas epidermis, parenkim, penyokong, vaskuler, dan sekretori. Jaringan epidermis adalah lapisan sel yang berada paling luar, berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan sehingga disebut jaringan pelindung. Modifikasi epidermis ada stomata, trikoma, sel kipas, dan epidermis ganda. Stomata tempat pertukaran gas, trikoma berbentuk rambut, sisik atau duri, sel kipas mengurangi penguapan, epidermis ganda contohnya filamen pada akar anggrek. Kemudian, jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup. Parenkim disebut juga jaringan dasar karena dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Parenkim memiliki fungsi sebagai empelur pada batang, sebagai mesofil pada daun, sebagai penyimpan cadangan makanan pada buah dan biji. Selanjutnya ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menguatkan tumbuhan. Dibedakan menjadi dua, ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim banyak terdapat pada organ yang masih aktif, sedangkan sklerenkim hanya terdapat pada organ yang tidak lagi berkembang atau sudah tidak aktif. Kemudian ada vaskuler atau jaringan pengangkut, terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk sirkulasi air dan mineral dari akar, sedangkan floem berfungsi untuk pengangkut hasil fotosintesis. Tipe berkas pengangkut ada tiga. Pertama, tipe kolateral, yaitu xilem dan floem berdekatan letaknya. Yang kedua, tipe konsentris, yaitu xilem mengelilingi floem, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, tipe radial, xilem dan floem bergantian letaknya. Yang terakhir adalah sekretori. Sekretori adalah kelenjar internal karena senyawa yang dihasilkan tidak keluar dari tubuh. Sekretori tersusun atas sel kelenjar, saluran kelenjar, dan saluran getah. Sel kelenjar berasal dari parenkim dasar yang mengalami diferensiasi. Saluran kelenjar adalah sekelompok sel yang berdinding tipis. Saluran getah adalah sel-sel yang berisi getah. Contoh sel kelenjar adalah rizoma jahe, contoh saluran kelenjar adalah saluran kelenjar pada daun jeruk, dan contoh saluran getah adalah beringin. Nah, setiap tumbuhan itu memiliki sifat totipotensi. Apa sih sifat totipotensi itu? Sifat totipotensi adalah mempertahankan potensi zigot untuk membentuk semua bagian organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Pembentukan individu baru ini menggunakan teknik kultur jaringan. Prinsipnya hampir sama dengan perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu dengan setek.
Manfaatnya apa sih? Yang pertama, bebas memilih bagian yang akan dikultur. Kedua, waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Yang ketiga, lebih cepat menghasilkan individu baru. Karena kita sudah mempelajari jaringan pada tumbuhan, kita harus tahu organ pada tumbuhan. Yang pertama ada akar. Struktur akar dari luar ke dalam ada epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Ini adalah gambar perbedaan akar monokotil dan akar dikotil. Yang kedua adalah batang. Batang adalah organ tumbuhan yang berfungsi menegakkan tubuh serta menghubungkan bagian akar dan daun. Titik tubuh batang terletak pada dua bagian ujung batang. Ada dua teori mengenai titik tubuh batang, teori histogen dan teori tunica corpus. Teori histogen mengatakan titik tubuh batang terletak di atas 3 lapisan, sedangkan teori tunica corpus mengatakan titik tubuh batang berada di atas 2 lapisan. Struktur batang dari luar ke dalam ada epidermis, korteks, dan stele. Kemudian yang ketiga adalah daun. Daun adalah organ yang berfungsi sebagai penangkap energi dan cahaya untuk fotosintesis. Daun tersusun atas epidermis daun, mesofil daun, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretori. Dan yang terakhir adalah bunga. Bunga adalah alat reproduksi generatif yang muncul hanya pada saat tumbuhan telah mencapai usia tertentu. Struktur bunga ada dasar bunga,